Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun qali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyada ya mumajjan, ya imaman kiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyada ya mumajjan, ya imaman kiblataini.
Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini dan malam ini saya terutama dan sahabat-sahabat yang sedang menonton live ini di balik layar HP kalian, mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat yang udah sama-sama ngikutin saya selawat, udah bareng-bareng kita selawatan, insya Allah kita di Yaumul Masyar kelak, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini sahabat, saya sedang berada di dalam lokasi pondok sahabat. Jadi untuk kalian menanyakan tentang Mas Ri kemana. Jadi Mas Ri itu lagi ada keperluan. Intinya katanya sih sekitaran jam 12 malam tuh baru baru pulang sahabat. Tapi saya nggak tahu keperluannya apa. Intinya kayaknya sih bertemu pasien apa ketemu netizen gitu sahabat. Intinya Mas Ri nggak di sini sahabat. Terus sahabat ya. Jadi kali ini saya sahabat yang sekarang melihat atau lokasi pondok ini sahabat, karena kan tahu sendiri itu sekarang itu lagi rawan-rawannya sahabat. Jadi kalau misalkan nggak dijaga takutnya ada barang yang rusak atau ada barang yang hilang sahabat. Karena memang benar-benar Sumatera itu makin lama itu makin gawat. Kalau misalkan nggak dijaga itu semakin bahaya nanti kalau misalnya pondok ini ditinggal. Sebenarnya tadi saya itu diajak sama Mas Ri kan, tapi saya bilang kalau misalkan nanti saya ikut gitu kan Mas, nanti siapa yang mau jaga pondok gitu. Makanya saya bilang, yaudah Mas Ri untuk sementara waktu ini gak apa-apa saya di pondok, saya tinggal aja gak apa-apa. Intinya kalau misalkan ada apa-apa nanti saya kabari Mas Ri. Saya ngomong gitu sahabat. Jadi bener-bener saya sendiri sahabat, cuma nama kameramen lah berdua. Ini saya sengaja live-kan itu biar ya ada kegiatan sahabat, biar ada kegiatan aja. Dan pokoknya nanti saya bakal menayangkan ketika saya itu lagi keliling pondok sahabat. Saya nanti bakal memperlihatkan ya setiap sudut pondok sahabat, setiap sudut pondok bakal saya perlihatkan. Insya Allah sahabat, untuk malam ini itu semua aman. Makanya itu saya itu kalau misalkan tadi saya ikut, ya kita kan nggak tahu sahabat kondisinya itu kalau ditinggal apa gimana. Kalau misalkan saya ikut udah pasti kameramen ikut gitu. Makanya saya ditinggal, saya minta tinggal di sini biar ada yang jaga sahabat. Tapi Mas Ri itu berdua sih sama supir sahabat, sama si supir. Intinya pokoknya keluar sahabat, ada kesibukan, ada kesibukan. Terus sahabat ya. Jadi ini sahabat tentang mengenai Bang Yusuf sahabat, Bang Yusuf dari Gus Idris. Jadi gimana sahabat ya? Saya memang benar-benar nggak nyangka sahabat ketemu sama Bang Yusuf, karena masalahnya kan dari Jawa kemari itu dari Malang ke Medan itu jauh sahabat. Yang saya kagetnya itu Bang Yusuf di sini ngapain sahabat? Dia visi misi dia ngapain gitu. Terus yang saya salutkan lagi itu dia ada rencana apa datang kemari. Kalau misalkan dia jauh-jauh datang dari Malang kemari tanpa adanya kayak rencana, itu mustahil sahabat, mustahil. Mustahil Mas Yusuf kemari sahabat. Makanya itu saya sih belum berpikir bahwasannya kayak mana. Kayaknya saya ini belum ada pikiran negatif. Intinya saya lihat-lihat Bang Yusuf itu kayaknya itu ada niatan ingin membantu saya sahabat. Pokoknya nanti saya lihat aja, kalau misalkan nanti saya ketemu sama Mas Yusuf, nanti bakal saya langsung live-kan. Karena Mas Yusuf itu nggak jauh dari sini. Karena katanya sih dia ada teman sahabat, ada kenalan daerah sini, dan kebetulan aja rumah kami sama si rumah temannya si Mas Yusuf itu nggak jauh sahabat. Makanya itu ya pokoknya gitulah sahabat. Intinya Mas Yusuf itu saya masih nggak nyangka saya itu bisa ketemu sama Mas Yusuf. Walaupun saya ini kan nggak terlalu akrab sahabat. Ini sahabat ya lokasinya sahabat, saya juga bingung ini mau apalagi bahas apa. Ini pokoknya ini bakal saya siarkan setiap sudut pondok, bakal saya perlihatkan ke kalian. Jadi untuk kalian pantengin aja live ini dan kalian share-share sebanyak-banyaknya. Intinya ya mudah-mudahan aja untuk kalian yang nonton ini, kalian jangan lupa untuk support saya, untuk semangatin saya supaya saya itu semakin semangat untuk ya menjalankan aktivitas di pondok ini sahabat. Karena tanpa adanya support kalian saya nggak bisa berdiri sekarang ini dan nggak bisa duduk di sini sahabat. Karena saya terima kasih untuk kalian, terima kasih sahabat.
Terima kasih sebanyak-banyak ke kalian yang udah support saya, bantu saya, udah nyemangatin saya, terutama Mas Ri juga dan kameramen juga yang kalian selalu komentar semangat terus tim Mas Ri dan terutama Mas Diki dan yang lain-lainnya yang di belakang kamera. Saya terima kasih banyak. Tanpa adanya support dari kalian, tanpa adanya ya ibarat support itu saya nggak bisa berdiri sampai sekarang ini sahabat. Tapi nggak masalah sahabat ya. Intinya selagi saya itu di jalan yang benar, insya Allah saya istiqomah untuk jalan ini sahabat. Ini sekarang itu udah mulai agak malam sahabat. Tapi saya masih nunggu Mas Ri ini. Mudah-mudahan aja Mas Ri itu di jalan itu nggak ada kendala. Mudah-mudahan aja Mas Ri itu di jalan itu aman, nggak ada masalah buat. Oh ya, nggak ada problem-problem yang lain sahabat. Mudah-mudahan lancar terus, mudah-mudahan lancar terus dan sampai ke pondok dengan keadaan selamat. Saya juga penasaran ini Mas Ri itu keluar dia lagi ngapain gitu sahabat. Tadi kalau misalkan tadi itu di pondok tuh, tadi kalau misalkan di pondok itu ada orang sahabat, mungkin saya nggak bakal ikut gitu. Itu siapa itu? Itu bukan Mas Yusuf ya? Saat sini kameramen. Mas, astagfirullahaladzim. Tadi siapa itu ya? Itu. Eh, Mas, tadi siapa itu ya? Apa jangan-jangan Bang Yusuf? Tapi nggak mungkin kalau Bang Yusuf kabur, sahabat. Kalau semisal tadi yang berdiri itu Bang Yusuf, nggak mungkin dia kabur dari saya. Itu siapa sebenarnya tadi ya? Coba ayo, kameramen. Ini ada yang nggak bener ini. Saya yakin dia masih sekitar sini. Saya yakin dia masih ada di sekitar sini. Mas. Mana lagi dia itu? Siapa sebenarnya kamu? Kalau misalkan kamu ada yang mau disampaikan ke saya, kamu muncul depan saya, jangan menghindar kayak gitu. Mana dia? Mas Yusuf. Apa? Kalau Bang Yusuf nggak mungkin Bang Yusuf kabur, sahabat. Itu sebenarnya siapa itu ya? Itu sebenarnya siapa itu, sahabat? Salah silau ini nggak nampak. Kalau misalkan itu benar-benar Bang Yusuf, nggak mungkin dia tuh kabur dari saya, sahabat. Coba kita chat lagi yuk. Apa kita perlu cek ke arah sana? Saya yakin dia ini nggak jauh nih. Mas, mana dia nggak ada? Siapa itu ya? Siapa tadi itu ya? Gak mungkin kalau Bang Yusuf gak mungkin kabur dia. Siapa ya? Kalau emang lah betul itu Bang Yusuf, dia nggak mungkin. Kalau saya panggil itu dia nggak mungkin dia tuh kabur. Memang sih sahabat, tapi dari saya ngelihat dari posturnya itu kayak nggak asing sahabat. Tapi kalau memang itu betul Bang Yusuf, nggak mungkin dia kabur dari saya, itu aja. Bang Yusuf, ini bener Bang Yusuf ini? Nggak, saya mau nanya ini. Tadi kan ngobrol-ngobrol sama kameramen kan. Tadi yang ngelihat saya itu apa yang di depan pintu itu Bang Yusuf bukan?
Bukan, Ah, yang bener Bang Yusuf. Karena tadi saya kok baju sama soalnya Bang. saya dari tadi di sini. Oh, dari tadi di sini. Tadi yang di sana siapa? Tadi saya udah berapa kali tuh ngeliat di sana. Saya datengin kabur pindah lagi di sini. Di sini saya datengin tiba-tiba di sini. Saya Bukan, datengin nggak ada. jelas-jelas bukan saya kok. Dari tadi saya di sini. Mana mungkin? Salah lihat. Mungkin kamu salah lihat. Gini Ya, Bang Yusuf. Kalau misalkan saya nggak salah lihat, misalkan saya itu saya lihat salah lihat, ya kan? Tapi dari baju seragamnya itu sama, dari topi sama, memakai kacamata juga sama. Tadi mana pakai kacamata. mungkin. Ngantuk palingnya. Nggak ngantuk saya Bang. Demi Allah. Saya tuh dari tadi di sini lah. Saya sambil nyebat saya di sini. Jadi tadi itu siapa Bang? Oh emang bener bukan Yusuf? Bang Yusuf nggak mungkin. Tidak tahu lah. Udah gini aja, Bang Yusuf datang kemarin mau ngapain? Ini kan masih di daerah lokasi pondok. Bang Yusuf mau ngapain kemarin? Ini saya sengaja ke sini. Saya Oh, mau bertemu dengan, mau ketemu sama Mas Rey. ya saya sudah mau ketemu dengan saya sekarang. Gini Bang Yusuf ya, saya bukannya apa. Saya juga kepengen gitu, biar Mas Rey itu ketemu sama Bang Yusuf kan. Karena kan Ya sekarang pertemukanlah saya dengan Mas Teh. Di mana gini, sekarang? gini Bang Yusuf ya. Nah, jadi kali ini Bang Yusuf, jadi Mas Rey itu lagi ada kegiatan. Kegiatannya itu lagi ada mau apa donasi ke Aceh. Masya Yang Allah ya. iya gitu Bang Yusuf. Jadi untuk hari ini dari semalam sih Bang Yusuf ya. Mas Ri itu berangkat ke Aceh itu untuk mengopen donasi bantuan yang kan Bang Yusuf tahu sih daerah Sumatera kan daerah sana kan banyak itu yang korban-korban banjir yang dibilang susah cari makan karena dengan keadaan yang pokoknya banjir. Pokoknya Mas Ri ada di sini. Hebat sekali ya Mas Teh. Sangat peduli sekali. Ngomong-ngomong, oh ini ya pondoknya Mas Rey. Ya ini apa Bang Yusuf ya walaupun nggak terlalu mewah kayak punya Gus Idris tapi alhamdulillah santri insya Allah betah. Kalau gitu boleh saya lihat-lihat ke depan. Oh silakan silakan ayo. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya ya kameramen. Itu sebetulnya siapa mas? Jangan terlalu percaya kali sama dia mas. Oh nggak apa-apa. Jadi gini kameramennya. Jadi dia itu namanya Yusuf. Jadi saya tuh kenal dia itu apa dari santrinya Gus Idris. Nggak apa-apa, aman kok. Dia juga kenal sama Mas Ri. Mas Ri juga kenal sama Bang Yusuf ini. Bukan apanya mas. Apalagi mas Rey kan lagi nggak ada mas. Jangan sembarangan mas. Udah nggak apa-apa. Kamu Mas, silakan, tenang. mas. Kameramen kamu tenang. Insya Allah. Kan Bang Yusuf ini kan terkenalnya baik di sana kan. Jadi insya Allah semua aman. Udah kamu percaya sama saya. Udah ikutin aja. Kalau misalkan kameramen ngomong gini takutnya tersinggung nanti. Bang Yusuf. Kenapa mas? Jangan terlalu percaya. Udah, kamu tenang, jangan berpikir buruk sama orang. Ini Bang Yusuf saya udah kenal lama. Dia ini orang Jawa, santrinya Gus Idris. Udah kamu selalu aja. Silakan apa Bang Yusuf. Tapi gini lah Bang Yusuf ya, ya nggak terlalu mewah, tapi insya Allah lah santri-santri itu udah banyak banyak yang betah. Dan dari sini mereka yang pertamanya itu nggak bisa baca Quran, nggak bisa salawatan, sekarang jadi bisa. Bagus ya. Alhamdulillah. Ternyata Mas Rey juga bisa ya seperti itu. Saya tidak menyangka. Ternyata saya ke sini Mas Rey sudah lebih bagus ya. Gini loh. Hmm. Yuk, misalkan Bang Yusuf mau lihat-lihat apa-apa. Saya memang harus melihat ini ke dalam. Iya, silakan nggak masalah. Saya juga seneng gitu loh, karena kan nggak nyangka juga bagus tuh. Ya, kameramen. Dipertimbangin lagi mas. Jangan sembarangan mas. Gak Nanti apa-apa, bukan nggak apa-apa. apa-apanya tuh mas. Nanti ada apa-apa nanti kita. Gini kameramen, kamu intinya sama saya itu santai aja. Kamu percaya sama saya, Bang Yusuf ini bukan orang yang baru pertama kali lihat. Memang untuk kameramen pertama kali kamu lihat kan? Iya memang Tapi iya mas. kalau saya secara pribadi dengan Mas Ri, saya ketemu dengan Bang Yusuf tadi itu udah dari lama. Ada sekitar bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan saya ngelihat Bang Yusuf itu buruk, itu nggak mungkin. Karena dia tuh teman dekatnya Mas Ri, salah satu teman dekatnya. Iya. Nggak mungkin. Kan, mas. Saya pun nggak tahu mas. Saya kan baru ini jumpa sama dia mas. Iya. Tapi kan nggak sembarangan. Kalau mau masuk ke sini mas. Iya saya tahu maksud kamu apa. Saya tahu kamu juga pasti takut kan. Karena kan Mas Ri lagi di Aceh. Tapi kamu percaya aja sama saya. Kamu cukup diam. Takutnya kalau didengar Bang Yusuf, dia itu tersinggung. Nanti kiranya kita itu berpikir buruk sama dia. Kita aja, saya aja datang ke sana aja disambut baik sama Bang Yusuf. Udah kamu cukup
diam aja kamu. Udah kamu santai. Mas Diki, Ya Bang saya Yusuf, tuh sangat kagum sekali. kagumnya gimana Bang Yusuf? Tidak sia-sia Mas Ray berjuang. Ya alhamdulillah Bang Yusuf, Tuh, karena lagi pun berkat netizen juga Bang Yusuf. betul. Jadi dari support mereka sampai bisa berdirinya pondok, yang dari pertama itu santri cuma 2 orang 3 orang, tapi alhamdulillah sekarang mencapai 50 orang. Banyak. Alhamdulillah lah. Intinya yang mudah-mudahan aja ini bisa makin berkembang Bang Yusuf. Tidak sia-sia sekali Mas Ray berjuang. Saya tahu sekali bagaimana dia berjuang. Tumpah darahnya, Iya benar. dia habiskan perjuangannya, tenaganya, hartanya. Dia habiskan untuk pondok ini. Andai saja saya bisa lebih cepat bertemu dengan Mas Ray sekarang. Maka saya ingin menyampaikan banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Iya Bang Ada Yusuf. keperluan yang harus saya sampaikan sekali dengan Mas Ray ini. Beda gini Bang Yusuf. Mungkin insya Allah kan secepatnya Mas Ray bakal pulang. Mungkin kan kalau misalkan di sana juga belum selesai donasinya, mungkin Mas Ray nggak bisa pulang. Tuh. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan Mas Ray pulang. Apa tidak bisa ditelepon dulu sekarang? Gini Bang Yusuf, karena kan di sana itu lagi ada bencana, untuk jaringan tuh susah. Tapi ini saya lebih penting juga. Sekarang, ayo telepon saja sekarang. Gak bisa. Jangankan gini, mohon maaf ini. Di sana kan lagi ada namanya pemadaman listrik. Dan ada juga bencana yang besar. Itu kalau misalkan saya menelpon Mas Ray dengan keadaan di sana masih ada bencana, itu soal sinyal itu dimanapun itu nggak ada titik, nggak ada titiknya Mas. Siapa tahu, dicoba dulu sekarang. Bisa. Keluarkan Gimana HP-nya. Coba dulu telepon sekarang. Sudah bentar HP saya di dalam ini ya. Mas Yusuf sini dulu ya, biar saya telepon pasti nggak aktif. Nggak aktif. Sudah saya telepon tetap nggak aktif, muter jaringannya. Coba sekali lagi. Bentar dulu ya. Bisa, pasti bisa. Nggak bisa Bang Yusuf. Di sana kan nggak ada sinyal. Gimana saya harus nelpon? Ini pasti alasan kamu saja kan? Kolasan. Hmm? Bentar saya telepon dulu ya. Pasti nggak aktif ini. Bentar dulu ya. Ini saya telepon ini. Pasti nggak aktif. Bisa, itu pasti bisa. Coba saja dulu. Jangan dulu alasan. Saya tuh tidak suka orang seperti itu. Enggak, Bang Yusuf saya nggak alasan. Ini bener ini tulisannya memanggil. Kalau misalnya aktif berdering. Itu pasti akal-akalan kamu saja kan? Kok akal-akalan kamu? Coba kan Bang Yusuf kan ada HP. Bang Yusuf lihat di sana itu lagi ada pemadaman listrik massal. Jadi kalau namanya pemadaman listrik itu untuk jaringan susah. Jangankan untuk ada jaringan, bahkan mereka itu untuk buat ngetes HP mereka itu susah karena nggak adanya listrik. Ini tahu, kan? Tahu. Tapi itu pasti bisa. Tapi gini Bang Yusuf kan, udah gini aja. Emang Bang Yusuf mau nyampaikan apa? Sampaikan aja ke saya. Ini harus saya sampaikan langsung kepada Mas Ray. Kau itu tidak boleh tahu. Tapi kan saya adiknya. Kalau misalkan Bang Yusuf ngomong sama saya insya Allah bakal sampaikan ke Mas Ray. Meskipun kamu adiknya. Dan saya tahu memang kamu adiknya. Tapi ini tidak bisa disampaikan. Harus saya sendiri yang menyampaikannya. Tapi kalau misalkan Mas Ray juga belum ada kabar gimana? Saya Sedangkan tidak di sana mau juga kita belum tahu kondisi di sana kayak mana. Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Kan nggak mungkin saya tiba-tiba saya telepon Mas Ray buat dia tuh datang kemari. Pulang lagi ke pondok nggak mungkin. Dengarkan. Kalau kau pengen pondok dan santri-santrinya Mas Ray ini selamat, sampaikan itu kepada Mas Ray bahwa saya ingin bertemu secepatnya. Saya Maksudnya? tunggu. Maksudnya? Saya tunggu malam ini. Nggak, maksudnya dari perkataan tadi abang bilang kalau misalkan kamu mau pondok ini selamat, saya sampaikan ke Mas Ray, maksudnya apa? Itu yang jadi pertanyaan. Saya tidak perlu bertanya banyak-banyak. Itu saja sudah cukup. Enggak, maksudnya nggak gitu. Itu saja sudah cukup. Awas ya. Maksudnya apa ini ya?
Bang Yusuf ngomong bahwasannya saya kok nggak misalkan ketemu sama Mas Ri, Bang Yusuf nggak saya pertemukan dengan Mas Ri dengan secara cepat. Pondok ini dan para santri itu dalam bahaya. Itu maksudnya apa itu? Ini yang jadi tanda tanya, sahabat. Ada apa sebetulnya ini? Dan saya yakin yang pertama kali tadi saya ketemu yang di depan pintu tadi ini, sahabat, itu saya yakin itu Bang Yusuf. Nggak mungkin. Kalau misalkan saya ngelantur saya itu halu, nggak mungkin. Dari seragamnya celana baju topi sama. Itu sama persis. Tingginya tuh dari postur karakter sama. Kalau itu bukan si Bang Yusuf nggak mungkin. Dan dia bawa sana saya ini menghalu, nggak? Saya nggak menghalu. Saya tuh dengan posisi sadar berdiri tegak itu sadar saya. Nggak mungkin saya ini halu, sahabat. Sebenarnya dia itu ada rencana apa dari Malang kemarin itu ada rencana apa? Rencana baik apa? Rencana sebaliknya, sahabat? Ya mudah-mudahan ya sahabat ya. Dengan datangnya si Yusuf itu kemari mudah-mudahan itu aman, sahabat. Karena tadi dari perkataan dia, kalau misalkan saya nggak dipertemukan dengan Mas secara cepat, pondok dan santri itu bakal terancam. Itu maksudnya apa? Dia bakal menyelamatkan pondok ini dan santri-santri dari ancaman yang lain apa dia sendiri yang mengancam? Itu antara dua, sahabat. Antara satu nih ya, antara dia melindungi pondok dan santri ini dari ancaman yang lain, antara dia sendiri yang mengancam bahwasanya kalau misalkan dia nggak dipertemukan dengan Masir dengan secara cepat, dia tuh bakal mengancam santri dan sekaligus pondok ini. Itu antara dua, sahabat. Coba kalian komentar. Kalian komentar, sahabat, itu sebenarnya ada apa ini semuanya? Itu yang saya pikirkan. Karena saya feeling saya, sahabat. Kenapa kalau memang saya yakin itu Bang Yusuf ya, tapi kenapa saya datangi dia tuh kabur? Astagfirullahaladzim. Apa mas? Bang Yusuf. Diki, Diki nggak apa-apa Mas Diki. Apa? Mas Diki. Tadi siapa itu? Ya sudah nggak apa-apa, jangan biarkan. Mas Diki, nggak apa-apa Mas Diki. Masih berdarah. Mas Diki. Tenang Mas Diki. Tenang. Mas Diki masih kuat kan? Mas Diki. Maaf ya. Tadi saya berkata seperti itu. Saya terlalu kasar. Tetapi karakter saya sebetulnya tidak seperti itu, Mas Diki. Ya, maafkan saya. Sekali lagi maafkan saya, Mas Diki. Iya. Ya, Mas Diki, saya rasa pondok dan santri harus dijaga. Mas Diki. Astagfirullahaladzim, Mas Diki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas Diki. Mas Diki. Astagfirullahaladzim. Mas Diki. Kenapa kok ya ada kayak saya? Mas Diki. Kenapa nih? Pondok ini dan santrinya harus dijaga, Mas Diki. Bang Yusuf. Coba bangun dulu biar saya bicarakan. Tapi Bang Yusuf, saya terima kasih banyak Bang Yusuf karena tadi kalau misalkan tadi nggak ada Bang Yusuf mungkin saya tak jadi apa. Sekarang begini, Mas. Iya Bang Yusuf, ya apa itu? Iya. Dan santri harus dijaga oleh orang yang betul-betul ahli. Baik. Seperti saya, Mas Diki. Ya, Iya Bang Yusuf. memang harus dijaga. Apa gini Bang Yusuf? Kan Bang Yusuf kan kepengen nih kan ketemu sama Mas Ri. Apa enggak Bang Yusuf di sini aja sambil menjaga pondok ini Bang Yusuf. Kalau misalkan memang Bang Yusuf yang bisa menjaga pondok ini dan terutama santri-santri dan saya. Betul, memang saya yang cocok. Saya yang patut menjaga pondok ini. Apa enggak misalkan Bang Yusuf di sini aja gimana Bang Yusuf? Tolong jagakan bantu ini. Apa pondok ini bantu saya Bang Yusuf. Mantap sekali, Mas. Percayakan semuanya, Pak. Saya percaya. Dengan omongan. Baik. Nah, itu Baik. Dipitnah gimana Bang Yusuf? sebetulnya. Saya dipitnah pengkhianat. Saya dipitnah tidak baik. Dipitnah sama siapa itu? Oleh para penontonnya Gio.
penontonnya Gio Betul. ngefitnah Bang Yusuf bahwasanya Bang Yusuf itu pengkhianat. Betul. Tapi sebetulnya apa? Astagfirullahaladzim. Saya sangat baik kan? Baik loh. Tidak mungkin saya menolong Mas Diki. Kan saya bilang tadi Bang Yusuf, kalau misalkan tadi saya dengan kondisi kayak gini dan gak ada Bang Yusuf tadi tas jadi apa saya? 3 kali penonton gitu ya. Betul sekali. Sekarang kabari Mas Rey bahwa saya ingin Ya nanti secepatnya bakal saya kabarin kalau misalkan di sana memang ada jaringan. Secepatnya bakal saya kabarin biar Bang Yusuf ketemu dengan Mas Rey. Dan ini saya terima kasih karena Bang Yusuf sudah membantu saya. Tadi saya pikir Bang Yusuf itu mengancam saya karena kan ada bahasanya kalau kamu itu nggak temukan saya dengan Mas Rey, ini bakal langsung pondok dengan santri-santrinya. betul Tapi sekali. nyatanya justru Bang Yusuf yang melindungi saya dan santri-santri yang lain. Sangat jelas. Kalau tidak ada aku tadi, kau akan terluka dan mati. Bener Bang Yusuf. Pokoknya saya udah minta maaf lah, tadi udah berpikir bahwa saya itu udah buruk kali Bang Yusuf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya itu sudah sering seperti itu. Ya, saya dipitnah. Saya dicap tidak baik. Berarti memang penonton Gio itu, untuk siapa tahu dari penonton Gio yang ada nonton di sini, kalian lihat kalau misalkan tadi nggak ada Bang Yusuf, saya entah jadi apa. Saya udah hampir muntah darah, bahkan muntah darah saya sahabat. Untuk kalian yang penonton Gio nonton di live ini sekarang, berubah pikir kalian, jangan kalian memfitnah Bang Yusuf lagi, menjelek-jelekan Bang Yusuf lagi. Kalau kalian menjelek-jelekan Bang Yusuf, saya nggak terima saya di depan Bang Yusuf, karena saya melihat sendiri. Saya tadi hampir terbunuh dengan dukun dan tiba-tiba Bang Yusuf datang menyerang si dukun itu dan menyelamatkan saya. Saya nggak terima kalian menghina Bang Yusuf, apa maksudnya gimana ya, mengomongkan bahwasannya Bang Yusuf ini pengkhianat. Betul. Sudah terbukti kan? Saya adalah orang baik. Bener. Justru mereka lah para penonton Gio yang hatinya busuk, hatinya jelek. Makasih banyak. Jadi Bang Yusuf, kan tadi kan Bang Yusuf kan mau nih ketemu sama Mas Rey kan. Apa nggak gini aja Bang Yusuf? Sambil Bang Yusuf ketemu sama Mas Rey, kita kan nunggu dulu nih, nunggu udah balik. Kalau Bang Yusuf bantu saya dulu gimana aja ke pondok. Tapi sebelumnya, Mas Diki, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya Maksudnya? ada keperluannya. Maksudnya nggak bisa berlama-lama gimana? Begini, saya tidak ada untuk menjaga ini. Saya tidak bisa sekarang ini saya ada keperluan di tempat yang lain. Tapi kan Bang Yusuf, kalau misalkan Bang Yusuf pergi dari sini di pondok, gimana Bang? Sudah. Iya kalau misalkan tadi pergi, kalau dia balik lagi gimana Bang? Tidak akan. Percayakan ya. Tapi saya terima kasih Bang Yusuf ya. Sahabat, bener sahabat. Ternyata apa yang saya pikirkan salah sahabat. Intinya saya tuh udah banyak makasih untuk Bang Yusuf, udah membantu saya dari penyerangan dukun tadi. Saya benar-benar nggak nyangka. Dan saya juga kaget Bang Yusuf itu udah difitnah sahabat. Dan dikata-katain dengan netizennya si Gus Idris, netizennya Gio, bahwasanya Bang Yusuf itu pengkhianat, penghancur semua. Tapi nyatanya ketika tadi saya hampir dihancurkan sama dukun, lihat sendiri, saya dibela mati-matian sama dia, bahkan saya sampai muntah darah. Kalau nggak ada dia, saya udah mati terbunuh di sini. Kameramen, kamu cukup diem. Kamu nggak lihat tadi, saya terbantai habis-habisan sama si dukun itu. Kalau saya tadi nggak ditolong sama Bang Yusuf, kamu tega nggak saya terbunuh di sini? Gak percaya kamu dengan omongan saya? Bayangkan Bang Yusuf nggak ada di sini, saya terbunuh di sini. Dan sahabat, ini saya akhiri dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.